Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini dengan NIM 08051282025026 dari kelas B. Nah, video ini adalah merupakan video laporan akhir dari praktikum penginderaan jauh dengan materi batimetri, terkhususnya yaitu perairan dangkal. Judul dari materi praktikum ini adalah merupakan penentuan kedalaman perairan dangkal dengan menggunakan citra Sentinel 2A. Nah, perairan dangkal itu apa sih? Perairan dangkal itu merupakan perairan yang diukur dari lepas pantai sampai pada kedalaman 200. Nah, di sini langsung saja saya akan melakukan pengolahan data. Di sini menggunakan data citra Sentinel 2A, yang mana data citra ini sudah dikoreksi secara atmosferik terlebih dahulu menggunakan QGIS. Nah, di sini saya akan memasukkan data bandnya. Nah, data yang dipakai itu adalah band 2 dan juga band 3. Di add. Oke. Setelah itu masukkan poligon kajian. Nah, ini dia. Nah, lanjut. Setelah itu klik editor, kemudian start editing, ke poligon kajian, lalu continue. Nah, klik pada poligon kajian ini, Windows Image Analysis, kemudian pilih band 2 dulu, terus setelah itu diklik. Nah, setelah itu band 3 dulu, kemudian diklik. Oke, setelah itu dikeluarin, dan ini bisa mencentangkan. Oke, jadi hanya tinggal ini. Kemudian klik save edit, lalu stop edit, lalu ke proses selanjutnya. Raster kalkulator. Klik raster kalkulator spasial analis. Ditunggu, kemudian masukkan len band 2. Salah. Sini len band 2. Kemudian dibagi dengan len band 3. Len klip hasil dari band 2 dibagi dengan len dari klip band 3 itu, lalu output rasternya. Tunggu sebentar karena not responding. Nah, ini simpan di geodatabase. Raster 2. Ini simpan jadinya band 23. Oke. Setelah itu oke. Ditunggu sampai prosesnya itu selesai, raster kalkulatornya. Setelah itu pada band 23 itu klik kanan, lalu pilih properti, lalu kita ubah warnanya ya. Di sini pilih ini, kemudian centang display background value, apply. Oke. Nah, setelah itu add data masking pulau untuk menghilangkan pulaunya. Dia masking pulau Smackdown. Nah, di sini pulaunya itu yang berwarna biru. Nah, setelah add data masking pulau untuk menghilangkan pulau, lalu selanjutnya itu adalah search iris.
kemudian erase analisis dipilih. Nah, di sini itu inputnya poligon kajian, kalau yang erase feature-nya itu masking. Terus untuk ininya itu adalah poligon kajian erase. Save, lalu oke. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah selesai, lalu tahap selanjutnya. Nah, setelah ini lalu cari extract by mask. Ini pilih extract by mask spatial analysis. Input rasternya itu band 23. Input rasternya itu poligon kajian erase, kemudian ini masking, lalu save, oke. Ditunggu sampai selesai. Nah, prosesnya udah selesai. Oke, setelah itu ke masking, lalu klik kanan properties, kemudian ini pilih warna biru, ini escape, lalu unchecklist semuanya kecuali masking. Nah, ini di unchecklist juga supaya di sini identify, saya akan mengklik salah satunya. Nah, di sini no data, value-nya itu no data. Kenapa bisa nggak ada data? Karena proses masking tadi. Nah, proses masking tadi itu digunakan dengan tujuan adalah untuk menghilangkan nilai pixel pada daratan, supaya tidak mengganggu nilai pixel dari kajian perairan dangkal yang akan saya olah nantinya. Jadi nilai pixel dari daratan itu dienolkan terlebih dahulu dengan proses masking. Nah, setelah itu kemudian add data training. Nah, ini dia. Oke, kemudian cari clip analisis. Clip analisis. Shape analisis. Oke, lalu inputnya itu adalah data training. Kalau untuk feature-nya itu poligon kajian yang bukan erase. Nah, sini simpan clipping. Lalu save. Nah, setelah itu lalu klik OK. Ditunggu sampai selesai. Nah, proses clippingnya sudah selesai, lalu ke tahap selanjutnya. Lalu setelah itu searching extract value to points. Nah, ini klik, kemudian inputnya itu clipping, untuk input rasternya itu masking, dan untuk namanya itu beri nama point training. Point training. Oke. Lalu klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, extract value to point-nya sudah selesai, lalu ke tahap selanjutnya. Oke, setelah itu klik kanan pada point training, lalu properties, kemudian di fields itu unchecklist semua kecuali Z, kita koreksi, dan juga raster value, lalu apply. Oke, setelah itu open attribute table, kemudian pada table option itu pilih export. Nah, sini oke, udah selesai. Outputnya itu di base table.
Di sini kasih nama aja dengan point training. Save di sini. Oke. Yes. Oke, setelah itu buka Excel-nya. Nah, tadi saya sudah menyimpan point trainingnya itu, lalu point trainingnya itu buka menggunakan Excel yang di PDF tipenya. Oke, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu 4 angka di belakang koma. Nah, udah. Lalu selanjutnya itu copy nilai dari Z koreksinya itu ke kolom E. Oke, udah. Setelah itu di kolom D tulis average. Nah, di sini masukkan rumus average if. Lalu masukkan nilai dari Z koreksi, kemudian koma, E2, koma, lalu masukkan nilai dari raster value. Oke, ini dia hasilnya. Taruh 4 angka di belakang koma, lalu bisa di double klik untuk mendapatkan nilai pada seluruh data. Nah, setelah ini saya akan membuat kurva atau sketcher dari nilai average dan juga Z koreksi. Caranya itu klik semua, lalu insert, lalu sketcher. Oke, ini dinaikkan aja. Taruh di sini. Nah, kemudian munculkan trend line-nya dan munculkan juga display equation on chart sama display F squared value on chart. Nah, ini taruh di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang digunakan, yaitu adalah algoritma STAM. Algoritma STAM itu sendiri merupakan suatu metode dengan membandingkan rasio reflektansi dari nilai band 2 atau band biru dibagi dengan reflektansi dari band 3 atau band hijau. Nah, di sini itu kan didapatkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan min 89,278X ditambah 91,109 dengan R kuadratnya 0,7188. Nah, di sini saya akan menjelaskan nanti gimana rumus algoritma STAM itu adalah Z sama dengan M1 dikali len band biru dibagi len band hijau dikurang dengan M0. Nah, untuk nilai M1 itu didapatkan dari min 89,278 dan untuk nilai M0 itu didapatkan dari 91,109 ini. Nah, untuk nilai X-nya itu nanti pada waktu di ArcGIS itu merupakan hasil raster. Nah, selanjutnya itu bisa langsung ke ArcGIS lagi. Di sini kita sudah balik ke ArcGIS, lalu cari raster kalkulator. Klik yang spatial analysis. Nah, tadi masukin data Excel-nya. Nih. Di copy lalu masukkan. Karena di sini tanda minus, jadi akan saya berikan
aja. Nah di sini itu masukin nilai masing. Oke, sebelumnya itu kasih tanda. Nah ini karena ini tanda minus, maka diberikan dalam kurung, lalu dikalikan dengan X nya tadi diganti dengan hasil masking. Lalu untuk M0 nya itu ini 91,109. Dan untuk outputnya itu saya akan beri nama uji operasi. Save, lalu oke. Ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai, lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu klik kanan pada uji operasi, kita rubah warnanya. Di sini pilih warna biru, kemudian centang display background value, apply, oke. Lalu setelah itu masukkan data validasi. Oke, ya. Nah, setelah itu uncheck list data training. Lalu kita cari clip. Nah, pilih clip analysis. Nah, untuk input feature-nya itu data validasi, untuk clip feature-nya itu pakai polygon kajian yang bukan erase. Setelah itu untuk outputnya itu di sini tulis clipping validasi. Clipping validasi, save, lalu oke. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu udah selesai ini, lalu ekstrak point to value. Di search, pilih yang spatial analysis. Nah, di sini untuk input point feature-nya itu pakai input validasi. Terus kalau input rasternya itu uji operasi. Dan untuk outputnya itu kasih nama hasil akhir. Save, lalu klik OK. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini prosesnya udah selesai. Tunggu sampai ada, nah ini dia, extract value, itu poinnya udah selesai. Nah, terus pada hasil akhirnya itu klik kanan ke properties. Nah, di field-nya itu kayak tadi, uncentang semua kecuali data koreksi dan raster value, apply, oke. Nah, setelah itu klik kanan, lalu open attribute table. Oke, udah sampai di open attribute table itu selanjutnya itu kita export. Untuk outputnya itu di base table, dan kalau output ini beri nama point validasi. Oke, saya simpan di sini aja. Oke, yes. Nah, tadi kan udah ke export. Nah, selanjutnya sama kayak tadi, buka Excel, kemudian buka di base table tadi melalui Excel. Nah, saya udah buka point validasi tadi, bisa langsung di drag ke Excel. Oke. Nah, di sini saya akan mengatur 4 angka di belakang koma aja.
Nah, di sini kan terdapat perbedaan ya antara nilai ini. Minus itu tidak berpengaruh, jadi tidak usah terkecoh dengan adanya nilai minus 1, sekian dengan 1. Nah, Z koreksi itu adalah merupakan nilai data kedalaman hasil pengurungan dari multi beam maupun single beam. Kalau yang restart value itu merupakan data kedalaman dari citra Sentinel-2A yang digunakan tadi. Nah, selanjutnya itu saya akan mencari rumus SE. SE ini merupakan square error, di mana nilai square error itu didapatkan dari hasil pengurangan ini, kemudian dikurang dengan ini, dipangkatkan 2. Nah, ini merupakan nilai SE-nya. Oke, lalu drag. Nah, selanjutnya itu adalah kita cari nilai dari MSE. MSE ini merupakan mean square error, di mana nilai MSE ini didapatkan dengan merata-ratakan nilai SE, average, kemudian ini shift semuanya. Nah, ini adalah hasil dari MSE-nya. Kemudian selanjutnya bisa dicari RMSE atau root mean square error. Nilai RMSE ini rumusnya itu adalah SGRT dari MSE. Nah, nilainya itu 3,276345 untuk data ini. Karena algoritma STAM itu hanya bisa mendeteksi kedalaman itu maksimal 30 meter atau 20 meter, maka di sini saya akan melakukan proses filter data. Di sini saya akan beri nama 20 meter dan di sini 10 meter. Nah, saya itu copyin aja ini nilainya, lalu dipaste di sini. Oke, setelah itu di sini juga dipaste. Nah, untuk supaya kita bisa memfilter 20 meter itu caranya klik salah satu dari angkanya, kemudian pilih filter. Nah, setelah itu klik ini, kemudian number filternya itu less than or equal to, di sini 20, klik OK. Nah, udah berubah. Kemudian bisa langsung dicari nilai MSE-nya. Rumusnya sama kayak tadi. Caranya itu sama dengan average dari SE. Hasilnya itu 10,7344, sama kayak yang awal, data awal. Sekarang cari RMSE. SGRT dari ini. Nah, hasilnya itu 3,276345. Oke, sama aja. Ini juga akan saya kecilin. Nah, sekarang yang 10 meter. Caranya kayak tadi, filter. Kemudian di sini klik number filter. Itu yang 10. Oke.
dari MSE, rumusnya itu average dari nilai SE lalu nilai RMSE. Itu SGRT nilai ini. Nah, untuk hasilnya itu sama. Nah, di sini dari data yang telah saya olah, nilai RMSE dari 20 meter sama yang dengan 10 meter itu memiliki nilai RMSE yang sama, yaitu sebesar 3,276345. Ini juga yang 20 meter juga begitu. Nah, kenapa nilai RMS-nya itu bisa segitu? Itu karena pada data koreksi dan juga restart value yang telah difilter itu tuh nilai dari kedalamannya itu di bawah 20 meter atau kurang dari 20 meter, sehingga nilai RMSE-nya itu kecil dari restart value-nya itu. Nah, dari algoritma STAM itu sendiri kan cuma bisa mendeteksi kedalaman sampai dengan 20 meter. Nah, maka dari itu bisa dikatakan di sini bahwa data hasil citra sentinel dari restart value-nya itu sesuai dengan data dari hasil pemeruman. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin kecil nilai error FMFE-nya itu, maka data dari restart value-nya itu akan semakin baik atau semakin cocok dengan data yang sebenarnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa ketika nilai RMSE suatu data itu besar, biasanya itu terdapat pada poin validasi ini, itu dikarenakan dari data restart value-nya itu masih ada base data yang lebih dari 20 meter. Jadi, itulah alasan mengapa kenapa RMSE-nya itu masih besar. Dan ketika sudah difilter 20 meter dan juga 10 meter, itu nilai errornya itu akan semakin mengecil gitu. Baiklah, mungkin sekian pengolahan data mengenai batimetri di daerah Semak Daun di Kepulauan Seribu. Di sini saya dapat menyampaikan beberapa yang saya dapatkan dari praktikum. Yang pertama, pengolahan data ini adalah merupakan satelit Direct Bathymetry atau SDB. Nah, SDB itu mempunyai beberapa keunggulan, yaitu datanya itu cakupannya lebih luas. Kemudian cakupan permukaan sigmatik, selain itu resolusi spasialnya itu juga bagus karena di sini menggunakan citra Sentinel-2A, di mana resolusi spasial dari citra Sentinel-2A itu terdapat 13 band, yang mana itu tergolong resolusi tingkat sedang atau menengah. Lalu kekurangan dari sistem SDB ini, yang pertama dia itu hanya bisa melakukan penentuan kedalaman maksimal 30 meter dalam keadaan yang perairan yang jernih. Kemudian SDB itu belum bisa untuk melakukan penentuan kedalaman perairan dalam dan juga perairan yang keruh atau adanya sedimentasi dari air tersebut atau cahaya matahari yang sudah tidak menembus area perairan tersebut itu tidak bisa dilakukan penentuan kedalaman dengan SDB gitu. Karena sebelumnya SDB itu sendiri itu merupakan citra satelit sensor pasif yang digunakan untuk melakukan penentuan kedalaman pada perairan dangkal, khususnya perairan yang jernih, di mana kedalamannya itu mencapai maksimal 30 meter. Nah, terkait beberapa hal yang saya dapatkan setelah melakukan praktikum ini, itu yang pertama penentuan nilai RMSE atau nilai uji akurasi, di mana di sini menggunakan uji RMSE. Di mana nilai RMSE itu semakin kecil, maka data tersebut atau data akurasi tersebut itu akan semakin
data dari hasil research review atau dari Citra itu akan semakin mendekati data kedalaman yang sebenarnya atau dari hasil pemeruman dengan menggunakan multibeam. Dan di beberapa kasus kenapa nilai RMSE-nya besar itu karena masih terdapat ada database dari Citra yang lebih dari 20 meter sehingga nilai RMSE-nya itu besar gitu. Dan satu lagi, semakin kecil error RMSE-nya itu, maka kualitas dari datanya itu akan semakin bagus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pengolahan data praktikum penginderaan jauh dengan materi SD batimetri ini. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian maupun pengolahan data yang saya lakukan dalam video ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian yang dapat membangun saya untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.